Tidak ada saham yang tidak dimanipulasi. Apapun yang mereka lakukan, itu adalah manipulasi pasar. Nah, kutipan dari Prof. Gemma Guyardi ini mungkin terdengar super belak-belakan ya, tapi jujur aja justru realitas itulah yang bakal kita bedah habis-habisan hari ini. Kalau Anda selama ini ngerasa pasar keuangan itu kayak sebuah permainan raksasa yang udah diatur dari belakang layar, well, ulasan kita kali ini sepertinya bakal mengonfirmasi banyak kecurigaan Anda tersebut. Selamat datang di ulasan mendalam kita. Hari ini kita bakal mencoba membedah pandangan-pandangan kompleks dari Prof. Gemma tentang volatilitas global, lalu melihat gimana sebenarnya para bandar atau pembuat pasar lokal ini beroperasi. Dan yang paling krusial, kita akan membahas taktik-taktik bertahan untuk melindungi kekayaan pribadi Anda di tengah matriks finansial yang penuh intrik ini. Biar gampang ngikutinnya, ini dia peta jalan ulasan kita. Kita mulai dari rahasia pasar dan bandar, lanjut ke membaca waktu dengan astronaci, terus membahas geopolitik dan elit global, melihat proyeksi IHSG ke depan, menampar realitas pahit pola pikir instan, dan ditutup dengan 3 aturan bertahan hidup. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, rahasia pasar dan bandar saham. Gini, untuk benar-benar paham kenapa Prof. Gemma ini sangat mengerti jebakan sistemik di pasar keuangan, kita harus mundur sedikit melihat kisah awalnya. Di tahun 2007, beliau ini pernah kehilangan sampai 50% modal bisnisnya di saham Jaya Paristil. Terus, seakan belum cukup, tahun 2008, beliau kembali kena hantam krisis subprime mortgage global. Nah, kehilangan setengah kekayaan ini ternyata jadi titik balik yang bikin beliau sadar. Bertahan di bursa saham itu bukan cuma soal pintar milih emiten, tapi mutlak soal menguasai ketepatan waktu. Pemahaman mahal inilah yang ujung-ujungnya melahirkan metodologi beliau di tahun 2009. Pengalaman-pengalaman pahit tadi akhirnya ngebuka mata beliau soal konsep bandar saham. Jadi, poin pentingnya di sini, bandar di pasar lokal kita itu sama sekali bukan mitos urban. Mereka ini entitas nyata, seringkali emiten itu sendiri atau pihak kontraktor, yang secara aktif ngatur volume perdagangan dan harga saham demi agenda tertentu. Misalnya buat narik investor baru atau urusan private placement. Prof. Gemma bahkan belak-belakan cerita kalau beliau sendiri pernah bertindak sebagai kontraktor di tahun 2015 untuk menggerakkan harga saham sesuai target korporasi. Mind-blowing kan? Sekarang mari kita lanjut ke bagian kedua. Membaca waktu dengan astronaci. Masalahnya kan nggak semua dari kita punya info orang dalam dari para bandar ini. Terus gimana dong? Nah, solusi unik yang ditawarkan Prof. Gemma adalah astronaci. Ini tuh metodologi trading yang menggabungkan astrologi finansial, yaitu ngitung siklus pergerakan planet, dengan deret Fibonacci alias geometri harga. Anda mungkin mikir, kok bawa-bawa astrologi segala? Tapi menurut riset beliau yang mengacu ke para trader legendaris tahun 1920-an, pasar itu punya siklus waktu yang selalu berulang secara teratur. Jadi, dengan mengawinkan elemen waktu kosmik dan titik harga geometris ini, beliau punya alat bantu yang sangat spesifik buat memprediksi kapan indeks kita bakal berbalik arah. Lanjut ke bagian ketiga yang gak kalah seru, geopolitik dan elit global. Coba kita zoom out sebentar ke gambaran makronya. Analisis Prof. Gemma ini bermuara pada satu kesimpulan yang lumayan tajam. Dan ingat ya, ini murni interpretasi beliau dari cara uang bergerak di pasar. Beliau berpandangan bahwa ketegangan antar negara-negara raksasa di luar sana pada dasarnya adalah bentuk manipulasi tingkat tinggi. Sederhananya, ini tuh semacam insider trading berskala global yang sengaja dirancang sedemikian rupa cuma untuk satu tujuan, mendulang keuntungan masif. Coba Anda bandingkan dua hal ini. Berita sehari-hari sering menjejali kita dengan narasi bahwa konflik global itu soal perang ideologi atau sekedar ketegangan politik. Tapi, sudut pandang Prof. Gemma justru ngelihat ini sebagai sebuah proses transfer kekayaan raksasa yang diorkestrasi dengan sangat rapi. Menurut beliau, para elit global ini punya strategi buat nyiptain konflik, sebut saja dari perang tarifnya Trump, masalah di negara-negara penghasil minyak, sampai usaha ngehambat teknologi Tiongkok. Semuanya dikerjakan demi mengeruk profit dari naik turunnya harga komoditas dan meriset arah aliran uang dunia. Oke, masuk ke bagian keempat, proyeksi IHSG masa depan. Terus, di tengah guncangan para elit dunia itu, gimana nasib uang kita di bursa lokal? Menariknya, IHSG kita ini punya semacam ekosistem pertahanan yang unik banget. Berdasarkan analisis tadi, ada 3 pemain utama di sini. Di paling atas ada elit global yang sengaja bikin kepanikan biar harga jatuh, jadi mereka bisa serok saham blue chips murah meriah. Tapi tenang, di sisi lain ada pemerintah lokal kita yang proaktif jadi penstabil, misalnya lewat kebijakan larangan short selling atau perintah buyback. Dan sebagai pahlawan penyeimbangnya, ada konglomerat-konglomerat besar.
Jadi, waktu saham blue chips berguguran, saham grup konglomerasi inilah yang maju nahan indeks biar nggak sampai hancur lebur. Berangkat dari dinamika seru itu, Prof. Gema ngasih beberapa contekan target saham yang menurutnya sangat layak dikoleksi. Fokus utamanya ada di saham perbankan raksasa yang fundamentalnya kuat tapi lagi terdiskon, kayak BBRI, BMRI, dan BBCA. Selain itu, beliau juga ngelirik saham energi dan konglomerasi seperti PTBA dan BRPT. Kenapa? Karena volatilitas mereka itu luar biasa cocok buat ngambil momentum pergerakan cepat, apalagi karena mereka sangat sensitif sama fluktuasi harga komoditas global. Biar Anda makin yakin soal pentingnya kesabaran megang saham bagus, coba lihat angka ini. 9%. Itu adalah persentase imbal hasil atau dividend yield yang sempat ditawarkan oleh raksasa seperti BBRI. Bayangin aja, punya saham fundamental sekuat itu di harga obral, yieldnya jelas lari jauh mengalahkan deposito bank biasa. Ini tuh jaring pengaman paling logis buat portofolio jangka panjang Anda. Tapi, ingat, ada satu aturan emas mutlak kalau Anda mau nikmatin yield segurih itu. Aturannya simpel. Saham itu kalau merah, beli. Prof. Gema ngingetin keras banget kalau kebanyakan investor retail itu terlalu gampang kena FOMO alias takut ketinggalan kereta pas saham lagi terbang tinggi. Kalau Anda mau menang di market, Anda harus tega nahan nafsu. Sabar aja ngantri di bawah dan mulai kumpulin pelan-pelan saham berkualitas tadi justru di saat pasar lagi merah darah dan orang-orang pada panik. Bagian kelima kita, realitas pahit pola pikir instan. Nah, ngejalanin disiplin kayak tadi itu jelas nggak semudah teori. Apalagi sekarang kalau kita buka sosmed, isinya full sama pamer-pamer ilusi kekayaan instan. Ada yang janjiin bisa tembus 1 triliun rupiah dalam setahun cuma dari trading. Waduh. Prof. Gema bener-bener menampar ekspektasi nggak masuk akal ini dengan realitas profesional di lapangan. Faktanya, tanpa bimbingan, jam terbang, dan manajemen risiko yang super ketat, tingkat kegagalan trader pemula itu tembus 99%. Jadi, tolong ya, Anda nggak akan mendadak jago cuma bermodal nonton potongan video gratisan. Ngomong-ngomong soal literasi dan skill dasar kita belakangan ini, coba hitung, 25 ditambah 7, berapa? Gampang banget kan? Tapi serius, Prof. Gema punya cerita yang bikin geleng-geleng kepala soal krisis yang disebut IQ Gorilla waktu lagi rekrut karyawan. Anda percaya nggak? 80% pelamar yang notabene lulusan S1, blank dan nggak bisa jawab hitungan matematika anak SD ini secara spontan. Terus gimana ceritanya kita ngarep bisa cuan miliaran dari pasar finansial yang super rumit kalau pondasi logika dasar aja rapuh dan malas diasah? Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, 3 aturan bertahan hidup. Jadi dengan bayang-bayang ancaman resesi, manipulasi global, plus krisis kompetensi di sekitar kita, apa dong langkah konkret yang bisa kita lakuin mulai besok pagi? Prof. Gema punya 3 aturan survival yang sangat praktis. Pertama, jangan sok jadi pahlawan. Amankan pekerjaan Anda sekarang selama gaji masih masuk, karena gelombang PHK itu masih ngintai di mana-mana. Kedua, buat yang punya bisnis, tahan ego. Jangan asal buka cabang baru kalau produk Anda belum punya daya tawar yang beda. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, cash is king. Timbun uang tunai Anda dan pakai waktu luang Anda mati-matian buat upgrade skill yang benar-benar dicari industri saat ini. Pada akhirnya, ulasan ini bukan buat bikin kita jadi paranoid atau nyalahin keadaan kok. Ini justru soal mengambil kendali atas hidup Anda sendiri. Pertanyaannya sekarang, selagi para elit global di luar sana asyik mainin bidak catur raksasa mereka, langkah nyata apa sih yang bakal Anda ambil hari ini untuk naikin level skill dan numpuk cadangan cash Anda? Jangan mau cuma jadi penonton atau malah jadi korban. Terima kasih sudah ngikutin ulasan kali ini. Stay sharp dan teruslah belajar buat bertahan di dalam matriks.